bersama kelompok belajar Sakura Merdeka dengan makroh Quran Surat Al-A'raf ayat 73 dan 78. Kisah Nabi Saleh alaihi salam dan mukjizat seekor unta betina. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Saleh berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Saleh, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihi salam, antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh. UNESCO menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Tasamud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Saleh adalah panutan di suku Tasamud. Kaum Tasamud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang handal. Namun, di sisi lain mereka menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Shalihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamussuha bisu'in faya'khudhakum azabun alim. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tasamud setelah mereka Saleh. Ia berkata, Hai kaum, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu untuk bertindak Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Terjemahan surah Al-A'raf ayat 71. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Saleh meminta kaum Tasamud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saleh mengajak kaum Tasamud untuk bertobat. Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Kata kaum Tasamud kepada Nabi Saleh, seperti dalam surah Hud ayat 62. Alih-alih mendengar Nabi Saleh, kaum Tasamud justru menentangnya. Kaum Tasamud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Kamu
seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Kata kaum Samud kepada Nabi Saleh, seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154. Kaum Tsamud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Saleh menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah lalu membelah batu di bukit itu dan di dalamnya muncul seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Tsamud. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah. Nabi Saleh lalu meminta agar kaum Tsamud memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan dengan leluasa. Nabi Saleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Tsamud. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kata Nabi Saleh sesuai surat Asy-Syu'ara ayat 156. Mukjizat ini membuat kaum Tsamud terbagi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Namun ada pula kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin fakir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin kaum Tsamud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina. Saat tiba 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Pembunuhan unta terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 50. Kaum Tsamud yang ingkar kembali menentang Nabi mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Tsamud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Tsamud semakin tak senang dengan petuah Nabi Saleh. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Namun, belum sampai rencana itu, Allah memerintah Nabi Saleh dan orang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr sebagai azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu, petir menyambar, bumi mengguncang, dan menghancurkan kaum Tsamud. Kaum Tsamud pun binasa karena petir dan gempa bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah Nabi Saleh ini terdapat sejumlah
ajab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Tsamud untuk bertobat, mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut, namun ketika ajab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran was